Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Momo Coba Channel nih. Kondisi sedang hujan ya seharian ini. Kebetulan sore ini baru dapat cerahnya. Dan kendalanya sih di pakan. Nah ini alhamdulillah masih dapat pakan tadi menjelang sore saya sempat cari. Itu kemarin hasil ngarit yang kemarin. Jadi pokoknya dapat ngarit hari ini itu untuk besok. Dan harus ada stoknya seperti itu ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba tengok-tengok lagi. Saya mau berbagi tips nih. Ya, namanya juga tips ya teman-teman. Bisa ini pernah teman-teman alami, bisa sependapat ataupun beda pengalamannya seperti itu. Jadi saya mau cerita nih teman-teman, di video sebelumnya kan kambing kita yang ini, si budenya si Cika tuh dia lahiran. Nah ketika melahirkan itu kan ada dua. Nah satunya meninggal teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali. Padahal dua-duanya itu laki-laki. Tuh dia lagi ada di sudut sana seperti itu. Nah di kesempatan kali ini saya mau membagikan tips nih dari hasil evaluasi pribadi saya. Mungkin teman-teman nanti di sini akan bisa punya tips yang lain nih. Kalau misalnya ada, saya pun pengen memperbanyak keilmuan saya terkait breeding atau pengembangan ini ketika dia melahirkan si kambing ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Yang pertama teman-teman, kemarin saya evaluasi ketika si cempe ini lahir ya. Si cempe ini lahir. Itu kondisi yang pertama ada kesalahan memang di kandang kami. Itu coba teman-teman lihat nih kan, ada gelagar kayu yang ditambahkan. Nah ini space-nya terlalu jauh teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bagi yang belum bikin kandang, sebaiknya kandangnya disetting seperti ini. Maksudnya adalah disetting lebih rapat nih. Kalau bisa itu patokannya itu ini, kohenya ini loh. Kohenya itu kan tidak terlalu besar. Intinya kohenya itu bisa turun ke bawah. Nah itu kesalahan dari kandang kami. Nah kemudian yang pertama dievaluasi. Kenapa? Karena waktu mereka lahir nih, si cempe ini lahir, dua-duanya itu keempat kakinya itu terjepit di sini teman-teman. Jadi kayak mengangkang gitu. Nah itu kan menyebabkan bisa terjadinya keseleo kah, atau menyebabkan lemas kah, atau sakit kakinya, namanya kan baru lahir seperti itu. Nah itu kesalahan kami. Nah jadi dievaluasi. Tipsnya teman-teman, kandangnya harus rapat ininya ya, supaya tidak terbelowok kakinya cempe. Kalau yang dewasa kan mungkin aman aja ya seperti itu. Nah kemudian tips kedua adalah pusarnya teman-teman. Nah untuk pusarnya sendiri, saya itu memang sebelumnya saya sudah menyiapkan abu gosok tuh loh. Kalau misalnya kita habis ada api atau kita misalnya masak dari kompor teman-teman, kompor apa namanya, pakai kayu, itu kan ada abunya tuh. Nah itu abunya kita kasih di sini di pusarnya. Nah tujuannya adalah supaya pusarnya itu yang masih menggelambir itu bisa lebih cepat keringnya seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ini udah kering nih teman-teman. Nah coba kita intip sedang, kita intip kawan. Nah, kita mau lihat nih pusarnya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, ini udah kering nih. Kita tinggal tunggu lepas. Nih tidak sampai seminggu udah lepas. Nah kalau kita kasih abu teman-teman, keuntungannya adalah dia tidak digerayangi atau diserang sama si lalat. Nah itu keuntungannya. Kemudian dia cepat kering seperti itu. Nah kemudian masalah-masalah lain saya nggak tahu. Yang jelas fokus kita adalah supaya itu cepat kering, yaitu dikasih itu tadi. Nah kalau saya, mungkin teman-teman ada tips yang lain mungkin bisa diberikan. Kalau saya menggunakan itu sudah 2 kali, termasuk si Cika ini dulu kan selamat karena saya kasih itu juga. Nah mungkin ada efek berbahaya ketika kita tidak memberikan itu, kita membiarkan saja, itu akan berakibat fatal ya. Makanya kita harus kasih. Salah satu solusinya adalah menggunakan si abu tadi. Nah itu
Kemudian, nah ini evaluasi yang baru saya peroleh. Kalau itu kan memang saya sudah tahu ya teman-teman. Termasuk yang ini kan saya sudah tahu. Kemudian yang abu tadi. Nah kemudian nih yang ketiga teman-teman. Tips yang ketiga ini jadi evaluasi saya juga nih pribadi nih. Jadi ketika kondisi si cempe itu lemas kemarin itu, sebaiknya ini kan mereka tuh kadang ada yang baik indukannya, ada yang nggak mau nyusuin. Nah kebetulan si budenya Cika ini, ketika dia melahirkan itu pertama dia jilat anaknya. Artinya itu chemistry-nya sudah terbangun. Kemudian dia sudah bisa. Nah si ini yang kebetulan ini kan aktif nih, memang dari lahir udah aktif. Dia udah mulai berdiri dan dia udah cari si susunya ini. Tapi yang satunya itu, yang meninggal itu, dia memang terlihat lemas dan agak kesulitan untuk, memang sudah bisa berdiri kemarin, cuman kesulitan untuk nenen punya induknya. Nah tips dari saya adalah teman-teman lebih baik kasih ambil ini pakai dot. Kemudian susunya pakai dot, kemudian susukan kepada kambingnya yang lemas ataupun kambing yang memang susah dia untuk nenennya, atau dia misalnya indukannya itu rewel, dia belum mau seperti itu teman-teman ya. Jadi tipsnya kurang lebih dari saya itu. Kemudian tips lainnya palingan ini ya, indukannya jangan lupa dikasih minuman manis ketika dia setelah melahirkan supaya mengembalikan energi dia, langsung kasih makan ya. Kemudian ini juga kalau waktu dia hamil itu kasih lah minuman sumber mineral dari garam lah. Dari garam itu bagus juga ya, supaya setahu saya sih supaya dia ndak cacat lah, kayak gitulah intinya. Atau ya proses kehamilan lah, pokoknya kita tahu hamil ya sesekali dikasih minum air garam lah. Atau biasa ada tempatnya, saya belum sempat bikin ini dari yang bambu itu, mereka jilat-jilat seperti itu. Nah kayak gitu aja teman-teman, semoga tipsnya bermanfaat ya. Tetap semangat ngarit ya, karena itu kayaknya yang poin utama itu memang ngarit kalau kita punya ternak ya. Selain kambing itu punya rewel yang lain, tapi yang masalah utama memang itu. Jadi kalau punya lahan, semangat untuk nanam lahan, ditanami pakan. Saya ini kadang juga ya masih belum maksimal lah nanamnya juga. Bikin bedengan cuma di belakang itu ya, di video yang sebelum-sebelumnya juga saya dokumentasikan. Semoga semakin lebih baik ke depannya lagi. Oke teman-teman, tetap semangat dan salam peternak Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau mencoba channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.